Bismillahirrahmanirrahim. Ini bagian tersulitnya, bagian yang kurang bisa saya nikmati ngobrol depan corona. Jadi mari kita coba bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bapak Ibu? Baik semuanya? Alhamdulillah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah pagi hari ini pagi yang cerah, agak silau sedikit, kita bisa berkumpul di tempat lapangan sekolah alam Karawang, tempat aktivitas anak-anak kita, tempat guru-guru fasilitator mengajar dengan cinta. Ini menjadi saksi atas kegiatan-kegiatan itu. Kemudian salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang sudah membawa risalahnya bahkan sampai kita dan akhir zaman. Mudah-mudahan kita bisa beriktibar, mendapatkan hidayah, inayah dan juga taufik kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya hormati Ketua Yayasan Bapak Suratno, alhamdulillah teman yayasan yang tidak saya sebutkan statusnya, ada Pak Sadi, ada Pak Intan, namanya Intan Heri Purwoko ya, bukan Heri Firwan, bukan Intan Heri Santo Purwanto, bukan ya. Dan ada ibu-ibu yayasan, istrinya Pak Sadi, itu saya bangga ya. Kemudian yang saya hormati Ibu Ketua Komite, Bu Hilda, dan teman-teman tim komite yang sudah luar biasa buat saya, berusaha keras bersama Orlas, berkolaborasi, berintegrasi dalam rangka mendorong pendidikan itu menjadi lebih baik untuk sekolah alam Karawang. Ini sungguh luar biasa. Kami sangat terbantu dengan keberadaan ibu-ibu. Kebetulan kalau komite tidak ada bapak-bapak, jadi ibu-ibu saja. Tapi mungkin ke depan kita undang ya bapak-bapak juga untuk berkiprah, kemudian berkontribusi dengan komite. Yang saya hormati juga Bapak Ibu yang sudah mengisikan waktu untuk hadir pada kegiatan ini, orang tua siswa baik yang masih dalam pendidikan maupun nanti yang akan lulus di sekolah ini. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Kegiatan pagi ini adalah kegiatan Pekan Budaya Melayu SD dengan tema menjunjung adat Melayu, menanamkan karakter mulia. Bapak Ibu, ini adalah kegiatan tahunan kita seperti yang disampaikan tadi Bu Hilda, bahwa tahun-tahun sebelumnya terakhir itu Palembang, seingat saya, kegiatannya itu berulang untuk menanamkan, untuk mengenal bahwa Indonesia sangat luas, Indonesia sangat beragam. Seingat saya mulai berdiri sekolah alam itu dimulai dengan Karawang sampai hari ini Melayu. Mungkin titik beratnya ke Riau ya. Kalau saya lihat di sana ada jembatan. Ini gagasannya kayak biasanya Pak Budiman ya. Luar biasa ini Pak Budiman, setiap tahun bersusah payah dan timnya yang saya lihat sampai maghrib kemarin masih beraktivitas
Juga terima kasih kepada teman-teman fasilitator yang sudah menyiapkan dan melakukan perencanaan, kemudian menyiapkan persiapan-persiapan yang sampai hari ini bisa terselenggara kegiatan Pekan Budaya ini. Ada beberapa, salah satunya yang saya sampaikan terkait perkembangan di Karawang. Ini bukan hanya untuk sekolah, tapi juga untuk orang tua. Bagaimana perkembangan di luar itu sangat dinamikanya luar biasa. Kalau dulu ada kekhawatiran kita terhadap pergaulan lawan jenis laki-laki perempuan, sebelumnya ada yang ramai dibicarakan adalah bahaya terhadap anak kecil. Kemudian terakhir mungkin Bapak Ibu juga membaca buku atau menonton di TV terkait aksi yang dilakukan atas sebab yang terjadi. Itu yang mungkin harus kita khawatirkan bersama, sebab ini kaitannya dengan kisah Nabi kita yang sudah ditulis di Al-Quran, Nabi Lut. Kekhawatiran yang berikutnya adalah yang terakhir itu adalah sesama jenis. Ini sangat betul-betul mengkhawatirkan. Bapak Ibu, betul itu realitas, tapi ada yang memang harus kita lakukan gitu. Treatment yang kita lakukan. Ini juga menjadi concern kita, insya Allah tim kita, para manajer membahas hal ini gitu. Bagaimana kita akan membekali, mungkin kalau selama ini mitigasi bencana, ini mitigasi pergaulan. Terkait maksiat seperti ini, azabnya itu bukan hanya menimpa yang melakukan, azabnya kita juga akan menerima gitu. Dan ada salah satu kawan saya ketemu terakhir dari buku yang beliau baca itu, perilaku seperti ini adalah perilaku kebalik gitu. Maka hukumannya pun dibalik gitu. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar ya, di Indonesia juga ternyata ada salah satu daerah yang memang kabarnya ada kegiatan-kegiatan seperti itu dan sudah merata. Malamnya cukup gemuruh, suara bergemuruh, pagi-pagi rata kan gitu. Alhamdulillah kalau misalnya Gunung Sanggabuana dipindah ke Kota Karawang, alhamdulillah, alhamdulillah. Itu harus jadi ini kita bersama. Nanti Bapak Ibu doa-doanya juga ditambahkan, doa yang mustajab di hari Jumat, pada asar, di sepertiga malam kita panjatkan doa-doa untuk anak-anak kita, bagaimana mereka diberikan hidayah, diberikan taufik, kekuatan untuk meninggalkan atau dijauhkan dari hal-hal seperti itu. Karena tidak bisa kita menjadi CCTV setiap saat dengan anak-anak. Kita hanya bisa membekali saja. Kita doakan mudah-mudahan mereka jadi anak-anak yang soleh dan solihah dan menjadi pemimpin orang-orang yang bertakwa. Kalau menjadi pemimpin orang yang bertakwa, pasti pemimpinnya juga bertakwa. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada yang kurang atau tidak tersebut namanya. Kalau tadi ada pantun, tapi ini bukan pantun, cuma buatnya aja. Biji tomat, biji selasi. Salam hormat dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Habib SPD